Komisi Anak Hosana dengan Lose Yulan. Adik-adik, apa kabar kalian? Saya harapkan kalian baik-baik semua ya. Sedih sih, kita belum bisa berkumpul di gereja menyanyi sama-sama, mendengarkan cerita dari Lose, tapi tidak apa-apa, kita tetap harus menyanyi untuk Tuhan. Tapi sebelumnya Lose mau ajak kalian kita berdoa sama-sama ya. Lose akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama menyanyi untuk Engkau. Kiranya kami semua boleh menyanyi dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita sama-sama menyanyi untuk Tuhan ya. Kita nyanyi bertemu di dalam kasih-Nya. Adik-adik, Lose Yulan berpikir namanya Lose Yulan bagus, manis seperti Lose. Tapi ada loh yang lebih bagus namanya, yaitu Yesus. Namanya sangat indah, lebih indah dari nama Lose Yulan. Tuhan Yesus itu hebat loh. Kita sama-sama nyanyi ya, kita katakan nama Tuhan Yesus itu indah ya. Ada satu nama. Siapa namanya? Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Adik-adik, Lose pengen lebih seru lagi deh nyanyi ini, karena nama Yesus kan indah. Nyanyi jangan lemas-lemas, Lose nggak mau nyanyi, semangat kan nama Yesus itu indah. Kita nyanyi satu kali lagi ya, sama-sama ya. Oke? Mari kita sama-sama nyanyi lagi lagu ini. Siapa namanya? Yesus. Yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu berkuasa.
di bumi dan di surga. Karena Tuhan yang punya bumi dan surga itu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dialah yang mempunyai bumi dan surga, itu Dia yang punya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kita itu hebat, Allah kita luar biasa. Nah adik-adik, untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, mari kita sama-sama dengarkan cerita dari Lause. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama memuji Tuhan, berakar, bertumbuh dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang paling disayangi Tuhan, kita semua harus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, mari kita sama-sama mendengar cerita dari Lause. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami semua akan kembali mendengarkan cerita tentang Engkau. Bantulah kami sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Lause kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih baik lagi, lebih benar lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kalian berikan persembahan, kalian bisa transfer, minta tolong papa mama transfer ke rekening yang di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dadah. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama Lause Diana. Sebelum memulai cerita kita hari ini, Lause mau mengucapkan selamat hari Natal buat adik-adik semua. Bagaimana nih hari Natal kalian? Apa di rumah kalian sudah dipasang pohon Natal? Ada kado-kado juga? Atau Natal ini kalian pergi berjalan-jalan bersama keluarga kalian? Wah, pastinya menyenangkan sekali ya. Di hari Natal ini kita bersama-sama bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Minggu lalu kita sudah mendengar ya cerita bahwa malaikat datang menemui Maria bahwa dia akan melahirkan Yesus Kristus. Kali ini Lause akan melanjutkan cerita dari minggu lalu. Wah, bagaimana ya ceritanya? Lause yakin kalian semua sudah tahu cerita kelahiran Yesus. Tapi Lause ingin kembali menceritakannya agar kalian tetap mengingat tentang kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita. Yuk kita ikuti. Adik-adik, kelahiran Yesus pernah dinubuatkan dalam kitab Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam kitab Mika disebutkan bahwa juru selamat akan lahir di kota Betlehem. Tapi Yusuf dan Maria yang sudah menikah tinggal di Nazaret.
Nazaret dengan Bethlehem itu jaraknya lumayan jauh loh. Bagaimana ya supaya Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem dan Yesus dilahirkan di Bethlehem seperti yang sudah dinubuatkan? Tenang saja adik-adik, Tuhan punya rencana. Pada waktu itu, bangsa Israel adalah bagian dari Kekaisaran Romawi. Waktu itu yang memerintah adalah Kaisar Agustus. Nah, Tuhan memakai Kaisar Agustus ini untuk menggenapi nubuat yang sudah diberikan Nabi Mika. Bagaimana caranya? Nah, Kaisar Agustus ini pengen mencatat seluruh penduduknya supaya dia bisa tahu apa penduduknya ini bayar pajak atau enggak. Jadi setiap penduduk mesti mendaftarkan diri di kota asal mereka. Yusuf berasal dari Bethlehem. Jadi dia harus pulang ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Lalu pergilah Maria dan Yusuf ke Bethlehem. Zaman dulu gak ada mobil ya adik-adik. Jadi mereka berjalan kaki dan menunggang keledai. Padahal jarak dari Nazaret ke Bethlehem itu lumayan jauh. Sesampai di Bethlehem, ternyata tidak ada tempat untuk Yusuf dan Maria untuk menginap. Padahal Maria sebentar lagi mau melahirkan. Tapi akhirnya mereka menginap di kandang binatang dan di sanalah Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang dijanjikan Allah. Di padang rumput dekat daerah itu terlihat para gembala sedang menjaga ternak mereka. Tiba-tiba ada sinar yang sangat terang. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lalu muncul banyak malaikat. Mereka memuji Allah dan memberitakan kabar damai bagi umatnya. Setelah itu, para malaikat pun meninggalkan langit dan mereka kembali ke surga. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Lalu, para gembala itu meninggalkan padang dan mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem untuk mencari sang bayi. Dan tepat seperti yang dikatakan para malaikat, mereka menemukan bayi kecil yang terbaring dalam palungan. Dan Maria serta Yusuf berada di sampingnya. Para gembala itu bersuka cita atas yang telah mereka dengar dan lihat. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat kepada semua orang. Mereka memuji Allah yang telah mengutus juru selamat yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus. Mereka bersyukur kepada Allah karena Raja atas segala raja telah lahir. Nah adik-adik, para malaikat pertama kali memberitakan kabar sukacita ini kepada para gembala. Kenapa ya harus ke para gembala? Kenapa enggak kepada raja atau orang-orang kaya begitu? Nah, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus semua orang di dunia ini. Mau yang rumahnya besar, yang rumahnya kecil, mau yang kaya, yang miskin, Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Jadi, Tuhan ingin kita semua
saling mengasihi seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini akan jadi ayat hafalan kita hari ini. Ini aktivitas yang akan kalian kerjakan. Lalu, ini adalah kartu Natal yang bisa kalian potong dan kalian berikan kepada orang-orang di dekat kalian. Wah, pasti senang sekali ya menjadi para gembala itu. Mereka diberitahu langsung oleh malaikat dan mereka juga bisa langsung melihat bayi Yesus di dalam palungan. Mereka sangat bersukacita atas kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Para gembala itu sangat bersukacita dengan kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana dengan adik-adik? Lause yakin kalian semua pasti sangat bersukacita. Begitu juga dengan Lause. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan Dia telah lahir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Nah, sekian sudah cerita dari Lause. Sebagai penutup kita hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini. Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami ingin seperti para gembala yang memberitakan kabar gembira kelahiran Yesus Kristus ke semua orang. Tuhan, kami juga ingin saling mengasihi kepada sesama teman dan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.